anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, jangan lupa ya anak-anak untuk menonton videonya dari awal sampai akhir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Masih mengenai keajaiban wujud benda di sekitarku. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat? Di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai perubahan wujud dalam proses pembuatan garam. Ya, kemarin ada perubahan wujud menguap. Lalu yang kedua, kita sudah belajar mengenai hubungan antar satuan waktu. Dan juga kita sudah belajar mengenai rancangan prakarya. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak, menghentikan, dan juga menggiring bola. Lalu yang kedua peristiwa yang mengalami perubahan wujud benda. Dan yang ketiga yaitu persatuan di rumah. Nah, anak-anak langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kombinasi gerak, menghentikan, dan juga menggiring bola. Nah, bagaimana langkah-langkah melakukan kombinasi gerak, menghentikan, dan menggiring bola? Nah, langkah yang pertama yaitu berdiri dan melihat ke arah datangnya bola. Lalu langkah yang kedua, saat bola mendekat, luruskan kaki ke depan, lalu tarik kaki ke belakang. Nah, gambar yang ada di samping ini adalah contoh saat bola mendekat, kaki diluruskan ke depan. Ya. Lalu langkah yang ketiga, saat bola berhenti, berlarilah sambil mendorong bola. Dorong bola secara perlahan-lahan sehingga bola masih dalam penguasaan. Lalu langkah yang keempat, condongkan badan ke depan dan arahkan pandangan ke bola. Nah, dua gambar ini adalah contoh langkah yang nomor 3. Lalu untuk yang nomor 4, condongkan badan ke depan. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, anak-anak, itu dia bagaimana langkah-langkah melakukan kombinasi gerak, menghentikan, dan juga menggiring bola. Nah, di sini Bu Tini ada gambar. Kira-kira siapa yang tahu? Ini adalah gambar apa? Iya, ini adalah gambar agar-agar. Siapa yang suka agar-agar? Nah, anak-anak, agar-agar ini adalah makanan yang menyehatkan tubuh loh. Salah satu manfaatnya yaitu untuk melancarkan pencernaan. Nah, biasanya agar-agar ini dihidangkan sebagai makanan penutup. Agar-agar dapat disajikan dengan bermacam-macam kreasi dan warna, sehingga tampilan dan rasa agar-agar ini menjadi lebih menarik. Nah, ini dia contoh-contoh macam-macam kreasi membuat agar-agar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana ya langkah-langkah membuat agar-agar. Nah, langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, untuk alat-alatnya yang perlu disiapkan yaitu ada kompor, panci, dan juga pengaduk. Lalu untuk bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu bubuk agar-agar, air, dan juga gula pasir.
Lalu langkah yang kedua, letakkan panci di atas kompor dengan kondisi kompor yang belum dinyalakan. Lalu langkah yang ketiga, masukkan agar-agar bubuk ke panci. Lalu langkah yang keempat, tuangkan air ke dalam panci yang telah berisi agar-agar bubuk, kemudian aduk sampai rata. Lalu yang kelima, masukkan gula pasir ke panci dan aduk kembali. Nah, setelah itu, langkah yang keenam, nyalakan kompor dengan api sedang. Aduk cairan agar-agar hingga mendidih. Kemudian tuangkan cairan agar-agar pada cetakan. Diamkan agar-agar hingga memadat. Nah, itu dia anak-anak langkah-langkah membuat agar-agar. Ya, nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Nah, selanjutnya kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah. Nah, apa saja kegiatan yang menunjukkan persatuan di rumah? Kegiatan yang pertama yaitu musyawarah menyelesaikan masalah keluarga. Ya, jadi saling bertukar pendapat bagaimana solusi untuk menyelesaikan ketika di keluarga ada masalah. Lalu yang kedua, bekerja sama merapikan tanaman. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas bersama adik dan kakak. Lalu yang keempat, bermain bersama adik atau kakak. Nah, selain kegiatan ada juga perilaku-perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah. Ada apa saja? Yang pertama yaitu rukun saat bermain bersama adik atau kakak. Lalu yang kedua, saling membantu antar anggota keluarga. Dan yang ketiga yaitu mau berbagi dengan adik atau kakak. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 103, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, jangan sampai lupa nanti hasilnya difotokan dan dikumpulkan ke Bu Tini. Ya, dikirim ke Bu Tini, nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan jangan lupa dikirim. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.